Minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Makalah. Yakin? Tentang makalah kan? Reka, Ya oh Reka, kok, kemarin makalah ya ilmiah kok. artinya apa ya? Apa kok? Makalah ilmiah itu apa ya kemarin kita bahas? Maka makalah ilmiah itu salah satu karya tulis kok, yang bentuknya formal, Formal. sehingga semua kata dan kalimat yang terdapat dalamnya Mm-mm. harus mengikuti kaidah Iya, yang benar dan baik. benar. Jadi yang namanya makalah kita harus susunnya dengan formal pada intinya ya. Jadi hmm, untuk penyusunan kita ya, mungkin saya sendiri ya, mungkin saya akan mencoba memformalkan sesuai aturannya, tapi terkadang juga mungkin bahasa dari saya juga mungkin kurang formal di makalah, silakan kalian perbaiki saja ya. Jelas ya? Oke, sudah bisa dimulai. Berapa orang kita semua? Hmm, 30 ditambah ya P satu lagi berapa ya jumlahnya ya? Ini ada 40. Oke, udah cocok ya. Meeting setting sudah dimatiin. Aming masih nampak layar saya nggak Aming? Masih. Oke, baik sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita mau bilang yang parfum itu Sebentar. enggak sih yang pink itu. Enggak, kemarin kita coba di CNF kurang sih, kalau menurut kita sih kurang. Memang semerbak, memang iya, tapi kemarin kan dia nggak semprot, cuma dari apa tutupnya sama semprotannya itu. Kalau seperti tipis-tipis kayak gitu ya kayak gitu. Tapi mau cincin warnanya aja. Cobain. Ah, enggak lah. Oke, sebentar ya. Oke, kita mulai aja langsung. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya, semuanya tolong berdoa. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Sehat? Selamat pagi semuanya. Mikrofonnya nggak ada aktif nih. Sesekali diaktifin lah. Mikrofonnya, kameranya. Terdengar ya? Halo? Halo? Terputus. Saya jaringan merah ya? Aduh, kacau.
Halo, sudah terdengar? Sudah ya? Oke, sebentar ya, jaringan saya terputus nih, saya mau coba pakai data dulu. Halo, yang di sebelah terdengar Reka? Dengar kok. Terdengar ya? Oke, sebentar ya, tadi terputus. Ini saya coba pakai data saya dulu. Oke, saya mulai lagi ya. Langsung saja. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan lagi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas secara konsepnya ya. Hari ini kita mau mencoba membuat halaman cover sama kata pengantar. Jadi tugas kalian hari ini itu adalah membuatnya ke dalam Microsoft Word-nya masing-masing. Jadi yang nggak ada komputer bagaimana? Yang nggak ada komputer ditulis di kertas HVS A4, ditulis dengan rapi penyusunannya, ya. Nanti difoto, dikirimkan ke WA saya. Dan yang mengerjakannya dari Microsoft Word langsung dikirimkan melalui email saya. Terputus lagi sebelah jaringannya. Ya. Thank you. Terputus terus. Sebentar ya. Satu lagi terputus nih. Nah, ini udah terhubung lagi. Rasa sedih saya. Ya. Nah, boleh kalau pandai memanfaatkan Microsoft yang ada di HP, boleh ya. Tapi tetap pasti lebih repot daripada yang di komputer ya. Oke. Jadi nampak ya tampilannya ya. Aming nampak? Terputus lagi nih kayaknya nih. Ini berapa peserta? Ya udah, coba sebelah lagi pindahin aja. Tolong dong, yang lain tolong cek temennya yang di kelas lain, suruh masuk ke link yang kalian pakai saja. Ini Reka kelas berapa? 9F kok. Oh ya, kelas 9A, 9B, 9C, coba yang join masuk ke dalam link kelas 9D, EF. Pindah aja. Ngerti? Aming, yang lain paham? Paham kok. Aming, ya. Ya, ingat ya, yang kelas 9D, yang kelas 9A, 9B, 9C, pindah ke link yang untuk kelas 9D, EF. Ya, karena ini nggak kuat nih jaringannya. Ya, silakan pindah ya. Keluar aja dari yang ini. Oke, sudah masuk 56 langsung. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar lagi.
Oke, sudah? Oke, langsung saya mulai ya. Sorry ya, tadi ada gangguan ya. Jadi, sebelum kita mulai menyusun seperti ini ya. Jadi tugas kalian nanti buat seperti ini di Microsoft Word-nya masing-masing. Nanti saya jelasin cara meletakkan gambar bagaimana, mengatur posisi bagaimana, memanfaatkan ruler bagaimana, kemudian memanfaatkan jarak antar barisnya bagaimana, line spacing namanya ya. Kita coba 2 lembar ini, penomoran terakhir ya. Oke, silakan dicatat langkah-langkah cara biar saya jelasin. Ya, silakan dicatat dari sekarang. Cara menambahkan gambar pada Microsoft Word. Harusnya kalian sudah pandai juga ya. Jadi cara pertama menambahkan gambar pada Microsoft Word yaitu menekan menu insert. Ingat ya, langkah-langkah cara ini pasti akan saya tanya di ujian atau di latihan. Klik menu insert. Tadi kok. Coba ulang sekali lagi kok. Saya ulangi ya. Oke. Klik menu insert pada Microsoft Word. Kemudian pilih picture pada group illustration. Udah? Nih ya. Picture apa Perhatikan. tuh? 1. Klik menu insert. Biar jelas ya, saya perpanjang biar jelas. Pada Microsoft Word. Yang kedua, klik picture. Nggak nampak kok. Kau tulis di mana? Oh, tulisnya di layar. Koko share screen. Nggak nampak ya? Iya. Oh, bentar. Coba saya ulangi share screen-nya. Saya share semua. Share komputer sound. Oke, nampak? Nampak kok. Nampak ya? Nah, Enggak kok. nampak ya? Oke. Nampak kok. Klik picture pada group illustration. Biar jelas saja nih bahasanya. Setelah diklik, perhatikan ya, sambil perhatikan. Setelah kita klik picture, nanti akan muncul tampilan insert picture. Seperti ini. Cari gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya ditaruh di picture misalnya, di picture kamera roll. Nah, ini dia misalnya. Tinggal tekan insert. Masuk kan? Nih, saya perjelas. Klik. Pilih foto pada tampilan pada menu insert picture. Insert picture tuh yang ini ya. Ketika kita pilih picture, dia akan muncul nih menu insert picture. Masukin gambar yang mau ditambahkan gitu. Baru pilih gambar, selesai. Itu langkah-langkahnya. Sejauh ini ada yang ingin Gambarnya ditanyakan? terserah ya kok. Apa? Gambarnya terserah ya. Gambarnya nanti saya share ke dalam grup gambar logo SMP Dharma Loka. Oke? Bisa ya? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan hidupin mikrofon. Saya nggak baca komentar. Mau bertanya, aktifkan mikrofonnya, silakan berbicara. Nggak usah lah ribut. Apakah ada? Ada? Ini satu udah marah-marah. Tak usah ribut. Enggak kok. Siapa Kenapa? tuh kok? Siapa tuh ya? Felis. Wah. Oke, Ingkong. jadi begini. Jadi kita sudah insert picture. Saya ulangi, tapi saya masukin yang logo SMP Dharma Loka. Kita coba perhatikan langkah-langkah caranya apakah benar atau tidak.
Pertama, klik menu insert, pilih picture pada grup illustration, pilih gambar pada bagian insert picture. Cari gambarnya di mana. Contoh di sini, coba saya buka di contoh makalah. Nah, ada logo SMP. Pilih fotonya, klik 2 kali gambar juga boleh, langsung masuk. Atau klik logonya sekali, klik insert. Sama aja, oke? Bisa dipahami? Ini kan kok pernah dibuat juga kok cara membuat sertifikat. Sertifikat. Kok Sertifikat ada kasih tahu juga di ada langkah-langkah caranya kan? Dulu ada dibuat langkah-langkah caranya kan? Jangan sampai hilang ya. Bisa jadi itu jadi pertanyaan soal ujian. Jelas? Oke, jadi Ko, Maaf. maaf saya nggak nyambungnya kok. Nama tugas kita apa ya kok? Apa? Judulnya. Judul ini Nama judul tugas kita ya. yang Buat ini makalah. menyusun makalah ilmiah. Jadi di sini kita sebenarnya judul paling utama kita yaitu menggunakan Microsoft Word ya, mendemonstrasikan Microsoft Word dalam kehidupan Ada sehari-hari. nggak? Apa dalam kehidupan sehari-hari seperti kita memanfaatkannya untuk membuat makalah, surat-surat dan lain-lain ya. Jadi ini saya jelasin cara nyusun makalah, silakan kamu terapkan nanti di mata pelajaran yang lainnya ya. Tetapi perlu diingat, penyusunan makalah ini terkadang berbeda-beda tergantung gurunya. Misalnya saya jelasin cara nyusun makalah, font stylenya ini menggunakan Verdana. Ya, bisa saja dengan guru lain menggunakan Times New Roman ataupun Calibri. Ya, itu tinggal kamu ikuti saja ketentuan dari guru pembimbingnya masing-masing. Ya, oke. Sejauh ini Oke, bisa kok. diikuti? Bisa kok bisa. Bisa, oke, sip. Jadi, sekarang gambar sudah masuk. Bagaimana cara memindahkan dia agar dia bisa ke tengah-tengah atau ke kiri atau ke kanan? Tetap kita memanfaatkan grup paragraf. Ada perataan kiri, perataan tengah, perataan kanan, kiri kanan. Ya, kalau kiri kanan tentu dia mulai dari kiri. Oke. Jadi ingat, dari dulu nih selalu ada soal perataan pada Microsoft Word ada berapa? Ingatlah ada berapa ya, selalu diingat. Jadi kalau makalah kita tidak perlu menggonta-ganti layout ya atau format gambar ini. Kita tinggal langsung menekan perataan tengah biar di tengah-tengah kertas. Jelas? Jelas. Oke. Jadi pertanyaan gini, kok saya punya tugas satu, dia tuh menyusun kayak struktur-struktur, cari gambar disusun kayak struktur gitu. Gimana cara pindahin gambarnya? Kalau saya klik gambarnya, saya tarik, nggak leluasa kok, ya kan? Jadi caranya bagaimana? Kamu tinggal klik kanan, cari di situ ada yang namanya, coba kita lihat di bagian text wrapping, ya. Text wrapping ini ada pilihan. Kamu objek yang kamu klik itu gambarnya mau dibuat apa? Kalau kamu mau mudah-mudah dipindahin, klik yang bagian in front of text. Jadi di atas teks dia lapisan gambarnya. Jadi kita bisa tarik-tarik mau kemanapun. Ya, jadi yang cari solusi seperti itu, inilah jawabannya. Jelas? Jelas ya? itu Jelas. di tengah-tengah dipindah-pindahin. Apa? Diklik di tengah gambar ya, supaya bisa dipindah-pindahin kemana aja. Iya. Jadi kita klik dulu gambarnya ini, baru kita klik kanan, pilih text wrapping, pilih in front of text. Jadi gambar ini dia tuh di atas dari teks, di depannya teks. Misalnya ini teks nih, ini gambarnya. Jadi dia bisa dipindah-pindahin kemana-mana gitu. Kalau yang biasa kita pakai ini, dia satu tempat sama teks. Jadi kalau dia dipindah, semua ikut pindah tulisannya. Ya, tapi kalau kita menyusun makalah, kita pakainya yang standar, yang inline with text. Oke? Sejauh ini jelas? Jelas. Oke. Sorry ya, saya cepat-cepat, saya kejar waktu juga kan.
Oke, kita mulai langsung. Iya kok. Jadi kalau kita mau menyusun makalah, apa yang harus kita perhatikan dari Microsoft Word itu, Reka? Paragraf. Apa? Oppo A12? Apa? Apa kok? Apa Coba yang sekali lagi, kita kok. butuhkan, apa yang harus kita perhatikan di Microsoft Word untuk memulai menulis sebuah makalah seperti yang dijelasin minggu lalu. Persiapannya. Siapannya dalam Microsoft Word-nya ya. Oh, Kita harus menyusun apanya dulu, mengganti apanya. Ada yang bisa jawab? Ada? Felis mungkin? Felis? Gimana Felis? Atau Gilbert? Tadi Christine? gimana? Jadi ketika kita mau mulai menulis, tentu kita harus tahu dulu format tampilan dari Microsoft Word itu kita harus berbuat seperti apa. Misalnya ukuran kertas, kemudian apalagi selain ukuran kertas yang kita butuhkan, yang harus kita sesuaikan. Font size. Oke, sekarang kita mulai dari nol ya. Coba diperhatikan. Langsung saya jelasin. Jadi, ketika kita mau memulai menyusun makalah, kita pastikan dulu ukuran kertas kita ukurannya A4. Cara lihat ukurannya A4 di mana? Coba perhatikan, pilih menu pack layout. Pilih menu pack layout. Perhatikan di situ ada yang namanya size pada group pack setup. Ada? udah kok. Nah, klik sekali, perhatikan ini ukurannya letter. Coba cari yang A4 langsung, tulisannya A4. Ada nggak? A4. Ada kok. Ada, kita klik. Nah, jadi ini ukuran kertas A4. Oke, ingat tahap pertama, kita harus mengubah ukuran kertasnya menjadi A4. Ya. Kemudian yang kedua, kita untuk jenis tulisan, ukuran tulisan itu kita terakhir dulu. Kita susun dulu sampai sempurna bagian tata letak kertas. Ukuran kertas sudah A4. Sekarang marginnya, batas kiri kanan atas bawahnya. Ya, cara setting margin bagaimana? Pilih juga menu pack layout. Perhatikan di bagian pack setup ini, di sebelah kirinya size ada yang namanya margin. Nampak margin? Klik margin, pilih custom margin. Kita mau buatnya ukuran kita sendiri, custom, ya. Setelah itu perhatikan, di sini ada top, ada left, ada bottom, ada right. Di sini ada preview. Preview ini ketika kamu menambahkan angka atau mengurangi, nanti dia kasih kamu lihat bentuknya, ya. Coba kita ubah. Topnya kita kasih berapa kalau di materi? Materi minggu lalu top kita kasih berapa? Ada yang tahu? 4 cm. 4 cm. Leftnya berapa? 4 cm. Bottomnya berapa? 3 cm. Rightnya berapa? 3 cm. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita tekan oke. Sejauh ini bisa diikuti nggak? Bisa. 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 Yang lain, kalau nggak bisa jujur. Jujur itu lebih indah, kata orang. Jesslyn bisa Kok boleh ulang kok? dari Kau ulang, bagian kau ulang. dari Boleh Yang bagian tadi ulang. yang top, boleh. yang top ukuran Boleh. marginnya. Ukuran margin kita ulang ya. Oke. Gini, saya langsung create lembar baru. Saya ulangin. Ya. Jadi, ketika kita ingin menyusun makalah ilmiah, seperti ketentuan yang kita bahas, kita harus mengubah ukuran kertasnya menjadi A4. Cara mengubahnya, klik pack layout.
pilih size pada page setup. Ya. Size di sini, cari ukurannya yang ditulis A4. Seperti ini, A4. Klik sekali, sudah berubah seperti ini. Kita ubah juga marginnya di sini. Klik margin, pilih custom margin. Kemudian kita ubah ukuran atasnya menjadi 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Kita tekan OK. Nanti ukuran kursor kita nih jadi maju ke depan lagi sesuai ukuran margin kita tentuin. Ya. Sejauh ini bisa? Bisa kok. Bisa. Lionel, Yeremia, Stephen Ricardo, Jessica, Nigel, bisa? Ceko. Darren, Bisa. Darren Eng. Bisa Darren? Bisa. Yakin ya? Bisa kok. Bisa, awas kalian nggak kumpulin tugas. Oke, Bisa kok. saya lanjut ya. Setelah seperti ini, kita langsung mulai saja menuliskan apa? Menuliskan apa di situ? Kita mulai menuliskan judul makalah. Jadi temanya hari ini kita membuat judul karya ilmiah itu tentang virus komputer seperti tahun lalu kakak kelas kamu. Virus komputer. Coba lihat materi minggu lalu. Materi minggu lalu tuh ada dijelasin urutan dari makalah. Setelah kita menulis judul makalah, apa yang kita tulis di bawahnya? Tujuan pembuatan makalah. Tujuan pembuatan makalah. Oke. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran. Apa mata pelajarannya? Di sana tik. Oke. Setelah seperti ini, kita ubah tulisannya. Ctrl A. Ubah menjadi apa? Libri. Apa? Verdana. 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 Perdana. Oke, perdana. Ukuran. Jadi coba perhatikan di menu home, di sini ada kolom untuk mengganti jenis tulisan. Font style ya. Jadi kita pilih perdana. Ukurannya berapa? Halo? 12. 12. 12. Oke, perataannya perataan mana? Tengah. Tengah. Perbedaan di atas dan bawah apa? Kalau yang di atas kita tebalkan. Bold. Judulnya kita bold. Jadi blok dulu tulisannya, kita baru pergi ke menu home. Bagian grup font ini ada yang namanya bold ya. Kalau kamu mau minta saya review kembali, saya cuma bisa jelasin seperti ini. Ini B untuk tebalkan. Yang garis miring ini untuk italic. Nah, ini underline garis bawah. Ini untuk coret tengah. Ya. Ini untuk kecil ke bawah. Yang ini untuk kecil ke atas. Oke. Intinya tentang komputer itu kamu perlu mencoba-coba. Ya. Enggak perlu takut programnya rusak. Kalau program rusak bisa diperbaiki, bisa diinstal ulang. Asalkan laptopnya jangan dibanting, ya. Oke, setelah seperti ini kita ubah jarak antar tulisan virus komputer sama tulisan tujuan pembuatan. Blok seperti ini ubah yang namanya line spacing. Perhatikan ya. Di bagian line spacing kita pilih yang ukurannya 1,5. Seperti ini. Oke. Bisa dipahami? Jadi line spacing ini kita gunakan untuk mengatur jarak antar barisnya. Tapi coba perhatikan, apakah jarak antar barisnya seimbang semuanya? Apakah seimbang? Apakah semua baris tulisan ini seimbang jarak antar barisnya? Tidak. Bagian mana yang tidak?
Virus komputer kok. Virus komputer ke tujuan pembuatan kan? Jadi coba kita blok seperti ini, lalu pilih line spacing. Perhatikan di situ ada tulisan add space before paragraph dan yang ini add space before after paragraph ya. Jadi yang ini before, ini after. Jadi kalau kita tertambahin, maka dia akan ada tulisan remove. Kita tekan remove seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya lanjut. Setelah Bisa, seperti kok. ini, kita enter beberapa kali ke bawah. 2-3 kali. Ya, 3 kali ya, ini saya enter ya. Setelah itu kita insert gambar tadi. Tekan insert, tekan picture, kemudian pilih logo SMP. Nanti logo SMP-nya saya share di dalam grup TIK. Tolong yang lain share ke grup kelasnya. Mana tahu temannya ada yang jual mahal nggak mau gabung ke grup TIK kan? Oke, kita klik seperti ini. Sudah peratan tengah, langsung kita tarik. Jadi cara tariknya tolong diperhatikan. Jangan tariknya dari sisi kiri, melebar dia. Dan jangan tariknya dari sisi kanan, sama. Apalagi atas dan bawah. Ya, jadi cara tarik yang benar bagaimana? Arahkan kursor kamu pada sudutnya. Tekan tombol shift. Untuk apa? Untuk menjaga agar dia ukurannya tidak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kiri kanan atau ke atas bawah. Sempurna dia. Tekan tombol Apa? tekan tombol shift-nya Ya, tekan lama ya. benar. Jadi shift-nya kita tahan lama-lama sambil kita tarik. Tahan tombol shift, klik titik gambarnya, baru ditarik-tarik. Jadi dia sempurna, mau kita kecilin bagaimanapun ukurannya tetap sempurna. Ya kan? Tapi kalau kita nggak pakai shift, nah, ya kan? Sebenarnya kita mau pakai shift atau enggak, kalau di gambar nggak terlalu masalah kali, ya. Jadi tanpa pakai shift juga bisa. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, saya lanjutkan ke Oh. bawah, ya. Yang di kertas itu gimana kok? Yang kerjain di kertas. Nanti saya jelasin. Nanti, yaudah, yang kertas ya. Jadi gini, yang ada komputer, tolong langsung dipraktekin di komputer, ya. Kamu yang praktek, kamu yang punya ilmunya, tentunya. Benar nggak? Benar ya. Tapi kalau kamu nggak punya komputer, kamu mau coba di HP silahkan, tapi saya tidak merekomendasikan dari HP, ribet. Dan di HP itu ada beberapa fitur yang berbeda dengan di komputer, ya. Contoh seperti Excel. Di Excel itu ada yang dari komputer, nggak ada di HP, ya. Jadi saya sarankan langsung ditulis di kertas. Tulis sesuai penyusunannya, tata cara penyusunannya, judulnya, tujuannya, gambar logo SMP, tulis semuanya sampai selesai dengan rapi. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau di kertas digambar logo tuh kok. Iya, digambar, itu resikonya. Aku kan ada. Oke, Kok, gue tanya kok, ya boleh. berapa lembar kok? Ya ini kan kalau misalnya hari ini saya menjelasin ke kamu cover sama kata pengantar, berarti hanya ada 2 lembar dong. Nggak banyak kan? Dikit kan? 2 lembar cover hanya membuat seperti, ya kamu tahulah tampilan makalah kan? Oke. Gambarnya boleh di print kok. Gambarnya boleh di print, tapi saya nggak mau ditempel, jelek. Tetap digambar. Mungkin kamu mau print untuk jadikan contoh, silahkan. Ya, kamu kan bisa taruh nih, yang di print di belakang kertas. Terus arahin sedikit cahaya, atau cari meja yang ada kaca transparan. Taruh cahaya di bawah. Itu cara menggambar menjiplaknya, ya kan? Oh, Ya. Di HP bisa kok. Bisa juga, lebih mudah lagi, ya kan? Kata pengantar tuh jangan koko tulis ya DC. Apa? Kata pengantar sesuai dengan koko ya, yang koko tulis. Oh iya dong, kan
ini kan kita masih latihan. Kedepannya kalau kamu sudah buat sendiri, silahkan kamu kreasikan. Oke? Jelas? Ya. Kirim ke Koko bentuk file atau di print foto ke Koko? Kalau yang buat dari Microsoft Word nanti dikirim melalui email. Ya. Gimana cara kirim dari email? Nanti saya rekamin, saya share ke grup. Udah, biar senang. Ya. Kalau misalnya yang menggambar di kertas, kirim ke WA saja. Yang Kirim ya, emailnya apa? file atau foto? Yang dikirim Perlu lewat print. email itu file Microsoft Word-nya. Oke. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, selanjutnya kita tulis di sini disusun oleh titik 2 nama Budianto misalnya, kelas 9G. Saya nggak mau di kelas kalian ya. Oke. Bercanda ya. Berarti Koko di situ. Oke, setelah seperti ini kita ubah dulu perataan kiri. Kenapa? Kita mau buatnya rapi, kita mau pakai ruler ya. Dengan ruler ini kita bisa memberi jarak, mengatur jarak untuk teks kita ya. Ruler tuh kalau misalnya kamu bingung nih, kok ruler yang mana? Terus kok di Microsoft Word tuh cara lihat rulernya yang mana? Ruler tuh biasa dia ada di atas di sini. Di kursor saya ini. Dengan di samping. Tapi kenapa ini nggak ada? Karena rulernya belum diaktifkan. Cara mengaktifkan rulernya bagaimana? Caranya klik view. Perhatikan di sana ada tulisan ruler. Nampak ya? Kita klik ruler, centang seperti ini, muncul ruler. Ini namanya ruler. Kemarin aku bermasalah di situ kok. Apa? Kemarin bermasalah itu kok Nah, di komputer. itu dia harus dia ruler ini kan ada arah-arahnya juga, mau rata kiri, kanan, tengah atau apapun banyak. Ya. Jadi saya yakin kalian sebelumnya sudah belajar ya. Dulu saya ingat kelas 1 tuh kalau nggak salah Ko Jevin ada ajarin susun kayak daftar isi ya sama kalian ya. Ada kan? Pakai ruler Beda kan? Koko Jevin. Ada. Setuju kami DC. Apa? Kami sama Cici. Nggak ada. Kalian kelas 7 baru masuk sama Cepeni, terus Koko masuk. Terus Ko Jevin masuk. Nah, ayo. Enggak kok. Waktu SD itu sama Cece. Enggak, SMP, bukan SD. Maksud saya SMP. Oke, kita lanjut ya. Jadi gimana cara merapikan tulisan ini? Jadi kita mau merapikannya dengan cara memanfaatkan ruler. Ya, kamu lihat ini ruler. Kalau kamu aren kursor, nanti muncul tulisan left tab. Berarti dia perataannya ke kiri. Kalau kamu klik lagi, nah ini ada lagi center tab, perataan tengahnya ya. Intinya dari semua ini kita coba dulu gunakan perataan kiri. Yang ini L, bentuknya L. Kita blok tulisannya ya. Kemudian kita tentukan tulisan nama ini kita mau taruh di antara tengah-tengah disusun oleh, biar rapi gitu kan. Jadi kita blok, ini sudah kita arahin ke kiri. Kita tinggal pilih aja di sini. Tinggal klik pakai kursor, klik kiri. Klik satu kali. Muncul satu. Kalau dia ada bentuk L, berarti sudah tertambahkan rulernya. Ya, untuk perataan kirinya. Kita buat 3 kali. Kenapa 3? Karena di sini ada 3, nama, titiknya sama nama isiannya ya. Kita misalnya taruh satu lagi di sini. Satu lagi kita letakkan di sini. Coba kita tab.
Berhasil nggak? Kalau nggak berhasil kita perbaiki lagi. Tekan tab pada keyboard kamu. Tahu tombol tab yang mana kan? Nah, ini nggak mau dikasih tab sebenarnya juga nggak masalah. Terus coba diperhatikan, tengah-tengah nggak dia? Kalau misalnya kamu merasa kurang tengah-tengah, kamu blok lagi tulisannya. Kamu tinggal geser. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, kok gimana kalau aku kelebihan? Jadi 4. Ya, Bu. Tinggal kita klik garis hitamnya, kita tarik ke bawah. Hilang garisnya. Udah terbatalkan. Bisa? Bisa. Nah, ini orang udah mulai merasa sulit nih. Aduh, habislah aku. Kok. Ya. Berarti yang bikin komputer enak dong kok. Kenapa enak? Bisa jiplak dari Google. Ya, jadi nanti saya minta tambahin satu hal di footer namanya. Ya. Oke, saya lanjut karena waktunya sudah sedikit lagi ya, sudah mau berakhir ya. Saya lanjut. Setelah seperti ini, kita ketik lagi di bagian bawah sekolah. Dharma sekolah menengah pertama Dharma Loka. Di sini kita tulis Pekanbaru. Tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kita kasih perhatian tengah. Setelah itu kita ubah dia menjadi nomor 12 juga. Tetapi bedanya yang ini dan spacingnya 1,5. Terus kita perhatikan ya, kalau di sini ada tulisan remove, di note baik-baik ya, diingat baik-baik ya. Kalau di sini ada tulisan remove, diklik remove, biar nggak terlalu jauh dia jaraknya. Oke. Kemudian yang ini disusun oleh kita kasih jaraknya 1,15 sudah cukup. Kita remove lagi. Ya. Lalu kita enter. Ini tulisan ini kita letakin di paling bawah. Coba kita zoom out. Kita bold. Oh itu. Oh Ya. itu SMP. Apa? Nama sekolahnya Sekolah Menengah Pertama Dara, bukan Dharma. Iya. Oke, kita perbaiki ya. Atau ini kita kasih 1,5 juga nggak apa-apa, biar nggak terlalu dekat kali. Karena kenapa? Kita harus membuatnya tampak gimana ya? Enggak terlalu menggantung dan enggak terlalu kosong di bagian atas. Jadi kita rapikan lagi seperti ini. Lalu ini kita enter ke bawah. Di paling akhir. Kalau seperti ini kita tinggal tekan back. Selesai. Gimana? Susah nggak? Anjir, ternyata gampang. Bahasanya itu loh. Bahasanya itu loh cantik kali. Ya. Susah-susah gampang kok. Susah-susah gampang. Intinya kamu mau mencoba, semua pasti bisa. Ya. Kakak kelas kamu juga dulu gitu. Awalnya nggak bisa. Nyatanya hasil tulisnya bagus. Ya. Kan kok? Kenapa? Kakak kelas tahun lalu dulu di print, diperiksa tulisannya. Yang salah Ya. dicoret-coret aja dengan kok. Bener. Jadi kalau kakak kelas kalian dulu sudah di print, sebenarnya saya nggak langsung kasih print ya. Jadi setelah dia buat, saya cek dulu. Saya ACC boleh print baru dia print. Saya nggak ACC print, dia nggak boleh print. Malahan setelah print banyak yang terjadi kesalahan gitu. Makanya kok coret-coret. Syukur kalian nggak masuk ya. Kalau nggak udah kok coret habis itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Ini sudah bisa dipahami ya. Cover ada yang ingin ditanyakan nggak cover? Tidak. Cover ada? Tidak? Enggak kok. Oke, kita gas. Terakhir, cara membuat kata pengantar. Si Kevin masih di kamar kan? Pengantar. Perhatikan ya, saya nggak jelasin lagi ya.
Jadi kata pengantar silakan kalian ketik sesuai yang Koko kasih ya. Biar enggak membuang waktu lagi, saya copy dulu kata pengantarnya. Jadi kata pengantarnya seperti ini perkiraan. Boleh sih, gini aja. Saya bebaskan kamu menulis kata pengantarnya seperti apa. Tapi tetap harus rapi. Ya, perhatikan ya. Harus apa kok? Harus rapi, harus benar-benar sesuai dengan istilah kata pengantar ya. Oke. Mana tadi Oke, kok? Perhatikan apa? Kata pengantarnya tadi. Kata pengantar, kalian tidak wajib ikut kata pengantar saya. Silahkan kamu kreasikan, tetapi tetap apa yang kamu tulis itu sesuai dengan istilah judulnya kata pengantar. Jangan pula judulnya kata pengantar isinya entah apa aja gitu maksudnya. Ngerti? Ngerti? Arnold, Reka, Christine, Fredrik. Ngerti kok. Ngerti? Carlos ada nggak? Stephanie ngerti? Paham. Regina, Ngerti kok. Alicia, Ngerti kok. Rasan. Ini job nih siapa job? Jawaban. Astaga. Oke, saya lanjut aja biar nggak membuang waktu. Tulis seperti ini ya. Jadi setelah seperti ini sudah selesai, kita tinggal menulis di sini adalah kata pengantar. Kemudian kalian kreasikan tulisan kata pengantarnya. Jadi ini dikasih perhatian tengah. Perhatikan ya. Jadi di sini ada aturan juga untuk barisnya, jarak antar barisnya. Perhatikan. Di sini ada aturannya. Dari judul bab ke isinya kita beri jarak barisnya itu sebesar 3,0. Ya, sejauh 3,0. Kita klik di bagian akhir kata pengantar, klik yang di bagian 3,0. Setelah itu, coba kita klik di bagian yang kosong. Ada nggak lagi yang bisa terketik? Kalau ada, kita back sampai nggak ada lagi space untuk mengetik. Apa? Berapa angkanya? Apa? Ukuran ke bawah tadi. Ukuran ke bawahnya 3,0. Kita ulangin ya. Misalnya nih, awalnya segini. Ini kita klik di bagian akhir kata pengantar. Kita klik yang 3,0. Oke. Bisa? Bisa, oke. Setelah itu kita blok tulisan yang sudah kita ketik. Reka perhatikan ya, yang lain perhatikan. Setelah kita tulis teksnya, kita kasih jarak sebanyak 1,5. Perhatikan, di sini ada nggak tulisan remove? Kalau nggak ada, ya udah kita abaikan. Kalau ada, kita klik remove, ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapikan kembali. Ini kita taruh di perhatian kanan saja. Oke. Setelah seperti ini, kita blok tulisannya, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Tujuannya biar nggak ada garis-garis merah. Cari di review, cari di situ ada yang namanya set language. Review, set language, pilih bahasa Indonesia. Kalau nggak ada di sini, cari ke bawah, ya. Jadi dia bakal bersih seperti ini. Bisa dipahami? Bisa kok. Bisa. Ingat ini 3,0 ya. Kata pengantar 3,0. Yang ini jaraknya 1,5. Oke. Setelah itu perhatikan setiap awal paragraf baru seperti ini harus ingat baik-baik, harus kita tekan tab ya.
Kalau kamu belajar bahasa Indonesia, mungkin ada dijelasin sih. Kalau paragraf baru kita majukan, ya kan? Kita tap seperti ini. Terus jangan di-enter lagi. Ini nggak boleh di-enter lagi. Ya. Jadi tetap dempet seperti yang kamu lihat sekarang. Oke? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kok isi Ya. kata pengantarnya boleh diambil dari Google kok? Boleh, silakan. Ya. Tapi tetap diingat ya, dengar. Kakak kelas kamu tuh dulu pernah saya salahkan bagian kata pengantarnya, tau nggak kenapa? Isinya bagus sekali. Tapi sekali dilihat tugas mata pelajarannya mata pelajaran lain. Karena terlalu enak copy paste dan nggak mau membiasakan membaca isinya. Jadi mau nggak mau saya kurangin dong poinnya. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oh, Jadi tugas kita hari ini Kok tadi Ya. tugas kita hari ini Tugas Membuat kalian apa hari dulu? ini membuat cover dan kata pengantar seperti yang saya jelasin. Ya. kumpulkan hari ini juga. Buat itu ada nanti. Dikumpulkan, apa? Kata pengantar buat itu ada enggak biar langsung disalin dari situ aja? Nggak jelas. Coba ulangin. Itu mikrofon siapa ya yang serak-serak gitu ya? Theodora. Boleh di mute dulu lah kalau nggak berdiskusi gitu. Apa tadi? Tadi yang tanya apa ya? Nanya apa ya tadi? kok terakhir tadi kumpul kok- apa? Nah, terakhir kumpul saya tunggu sampai malam ini jam 10. Deal? Ah, Ya, kan? Ya, saya jelasin aja nggak sampai sejam. Ini karena saya sambil nunggu kalian ganti-ganti room kaliannya, nunggu kalian nggak sampai sejam kan? Susah kan kok. Nggak ada susah. Nanti saya share oh, videonya. kata pengantarnya boleh pas punya kok. Boleh. Dan videonya kemana kok? Ini kamu mau kopas? Boleh. Nanti saya masukin ke dalam teks, tapi saya nggak kasih dalam bentuk Word. Saya kasihnya mungkin dalam saya nanti share ke dalam grup dalam bentuk notepad. Jadi formatnya silakan kamu atur sendiri. Jarak antar barisnya, font stylenya, font size. Oke. Jadi tolong. Oke, dengar. Sekarang dengar. Saya mau kasih tugas. Jadi tugas hari ini kalian membuat cover dan kata pengantar. Bagi yang ada laptop, kerjakan di laptop masing-masing. Nanti dikirimkan ke email saya. Email saya yang mana? Nanti saya share ke dalam grup juga setelah pertemuan kita. Jelas? Jam berapa? Jelas kok. Kemudian sudah selesai ya untuk yang pakai komputer kerjakan ya. Sekarang bagi yang tidak punya komputer silahkan ditulis dengan rapi sesuai dengan yang kita bahas. Ditulis dengan rapi di kertas A4. Ya. Oh, jam berapa Kemudian di grup? difoto dengan rapi, difoto dengan jelas. Ingat, foto tuh kameranya tolong dibuat seperti ini. Di sini kertasnya, ya. Jangan di sini kertas, kamu fotonya gini. Ya, nggak bisa lihat saya. Jadi tolong fotonya tuh memang lurus nampak tulisannya gitu. Jadi yang nggak punya komputer, tulis di kertas A4 dengan rapi, dengan bagus. Foto kirim ke WA saya. Ingat batas pengumpulannya malam ini jam 10 malam. Ada yang ingin Kok share ditanyakan? videonya jam berapa? Kok, 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 Ya. kalau tahun pelajaran 2020, kalau tahun pelajaran 2020, 2001 itu tahunnya aku nggak bisa dibuat gimana kok? Nggak bisa dibuat gimana? Maksudnya ini kan di laptopnya nggak bisa ditekan gitu, nggak muncul atau? Atau itu yang di samping save kan? Iya, tapi dia nggak bisa dipencet. Kamu tekan save. Coba bentar, saya klik ya. Ya, aku udah coba kan, tapi Keyboard kamu nggak berfungsi. ya Keyboardnya bagian rusak tuh. atasnya doang.
Yaudah, saya kasih saran seperti ini. Buka Google, lihat di sini, klik kanan, copy, pastikan ke dalam Word kamu. Oh, Oke, trik bagus kan? oke. Kok, Ya, Oke. oh, ya, convert sama apanya aja kan, kata pengantarnya aja kan, isinya usah kan? enggak usah. Kamu kerjakan sesuai yang kita pelajari. Hari ini kita membahas cover sama kata pengantar ya. Cover sama kata pengantar aja. Oke, jelas. Jam berapa di share ke grup ya, videonya? Kalau Kok, video sekarang tadi akan aku coba yang di handphone kok. Terus Line spacingnya nggak bisa dipakai, harus berlangganan. bisa, nanti kita video call ya. Koko coba lihat dulu. Oke. Jadi yang bermasalah nanti boleh langsung video call saya. Nggak usah chat-chat lagi ya. Langsung video call. Biar saya lihat langsung layar kamu. Arahin ke layar kamu, jangan ke muka kamu. Saya mau lihat layar kamu. Kok, Ya. maaf nih kok, kalau saya mau bilang, Ya. kalau ada orang yang nggak punya kertas HVS, Ya. cuma ada kertas portfolio, itu gimana kok? Ya, gimana ya? Usahakan di kertas HPS sih. Tapi kalau memang memang nggak ada, beneran nggak ada, ya mau nggak mau di double folio. Cuman kalau kamu di HVS hasilnya memang baru sesuai ataupun gimana ya? Lebih rapi lah gitu, lebih sesuai dengan cara penyusunannya lah, pakai kertas A4 ya. Oke. Kok, Oke, sip. Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau masih ada? ya kok nggak ada. Tadi temannya tanya videonya kapan Koko share. Setelah setelah Zoom ini, Koko edit videonya bentar, baru Koko upload ke YouTube. Baru Koko share. Oke? Oke kok. Oke, sip. Kalau begitu, sudah ya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Ya. Apa bertanya? Kata pengantarnya Kata pengantarnya. Oke, karena nggak ada lagi yang bertanya, ya udah, nanti boleh private chat saya aja ya, karena udah habis waktunya. Oke, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah bergabung ya. Silakan dikerjakan latihannya. Saya tunggu paling lambat jam 10 malam. Bagi yang masih bermasalah boleh langsung japri ke saya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi kok. Ya, pagi. Silakan join kelas yang lain lagi ya.